Tersangka merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai buruh harian lepas, yang biasanya mengambil upah suruhan tergantung dengan permintaan orang yang menyuruh, dengan penghasilan yang tidak menentu. Sedangkan istri tersangka mencari uang dengan mengambil upahan sebagai tukang cuci baju dengan penghasilan yang juga tidak menentu. Kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, sekira pukul 16.30 WIB. Tersangka melintasi jalan sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit di Blok B 02 Divisi 1A PT SKU Desa Sungai Keru, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Kemudian tersangka melihat tumpukan tandan buah sawit segar, lalu timbulnya tersangka untuk mengambil tandan buah sawit segar tersebut. Kemudian pada sore harinya, tersangka meminjam mobil truk PS100 kepada tetangganya yaitu Saksi Kusno dengan alasan untuk memindahkan barang. Saksi Kusno tidak mengetahui dan tidak ada kecurigaan bahwa mobil digunakan untuk mengambil sawit milik PT SKU. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 00 WIB, tersangka kembali ke lokasi perkebunan kelapa sawit tersebut dengan menggunakan mobil truk PS100. Kemudian tersangka mengambil 92 tandan buah sawit segar milik PT SKU yang telah diletakkan di tempat penumpukan hasil dengan cara menusuk satu persatu tandan sawit tersebut lalu memindahkannya ke dalam bak mobil truk PS100 dengan menggunakan satu batang tojok besi warna silver sepanjang 1 meter yang dibantu dengan satu buah senter kepala berwarna hitam untuk menerangi penglihatan tersangka pada malam hari. Keesokan paginya, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Loading Batuah, Pal 6, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, terdakwa menjual sekira 90 buah tandan buah sawit segar milik PT SKU. Tim keamanan PT SKU yang sedari pagi menyadari kehilangan tandan buah sawit sudah keliling untuk mencari pelaku yang mengambil buah sawit tersebut. Lalu sampailah tim keamanan di Loading Batuah dan menemukan sekira 92 buah tandan sawit segar milik PT SKU. Karena sesuai dengan ciri-ciri khusus buah sawit PT SKU, yaitu tangkai tandan buah sawit tersebut berbentuk V. Dari situlah tim keamanan PT SKU tahu bahwa tersangka Suryanto alias Yanto Bindoto yang mengambil buah sawit milik PT SKU tersebut. Uang hasil penjualan sawit tersebut rencana tersangka gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Namun, tersangka belum sempat menikmati hasil penjualan buah sawit tersebut. Selain digunakan untuk kehidupan sehari-hari, uang tersebut akan tersangka gunakan untuk keperluan mendaftar ulang sekolah anak tersangka di pondok pesantren dan membeli perlengkapan 2 orang anak tersangka. Kejaksaan Negeri Tebo telah melaksanakan perdamaian berdasarkan keadilan restoratif dengan hasil tersangka dan korban bersepakat untuk berdamai serta menyelesaikan perkara ini dengan kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai penyidik Polri mendukung penuh restoratif justice yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebo, yang mana ini adalah fungsi dominis litis yang dimiliki oleh jaksa sebagai pengendali perkara. Semoga restoratif justice ini disetujui oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih. Saya Kepala Desa Kandang mengucapkan berterima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum atas perdamaian berdasarkan keadilan restoratif justice yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Semoga restoratif justice ini diterima oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan kami atas nama pemerintahan desa dan BPD siap membina tersangka Suryanto supaya hal yang seperti ini tidak akan terulang kembali. Kami dari pihak PT SKU mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah memfasilitasi perdamaian antara saudara Suryanto dengan pihak PT SKU, dan kami menerima permintaan maaf tersebut karena beliau telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Semoga perdamaian yang telah dilakukan sesuai keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat disetujui oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya sebagai tetangga Suryanto mendukung penuh kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah berhasil mendamaikan tersangka Suryanto kepada PT SKU. Suryanto saya kenal sebagai orang yang baik, sering menolong tetangga, dan semoga perdamaian ini bisa disetujui oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya selaku istri Suryanto merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum yang telah menolong suami saya melakukan perdamaian dengan pihak PT SKU berdasarkan keadilan restoratif. Saya berharap suami saya secepatnya pulang ke rumah, karena suami saya tulang punggung keluarga saya.
Tanpa suami saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak saya. Anak-anak saya ada 3. Yang pertama umur 17 tahun, yang kedua umur 7 tahun, yang ketiga 4 tahun. Semoga perdamaian ini disetujui oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pak Suryanto, sehari-harinya saya mengetahui keluarga Pak Suryanto. Kasihan Pak, saya sama keluarga Pak Suryanto yang ditinggalkan di sel. Sehari-harinya istrinya Pak Suryanto cari kerja ke sana ke sini, bawa anak kecil, bahwa mau utang ke warung aja nggak dipercaya. Suaminya, siapa yang mau nanggung jawab utang-utangmu nanti di warung? Saya sebagai tetangga Pak Suryanto itu orang yang baik dan tidak pernah neko-neko. Selama Pak Suryanto masuk sel, keluarganya itu, anak sama istri itu terlantar. Mau ngehutang ke warung pun sampai nggak ada yang ngasih. Karena apa? Karena udah saking banyaknya hutang. Bahkan anak yang sekolah yang di pesantren pun udah nunggak 2 bulan selama Pak Suryanto di dalam sel. Saya tetangga Pak Suryanto, saya mengenal Pak Suryanto orang yang baik, yang sehari-harinya kerja buruh, serabutan, dan saya melihat keluarganya kondisinya saat ini sangat menyedihkan. Semenjak ditinggal di sel, kerjanya serabutan untuk menghidupi keluarganya, anak-anaknya yang masih sekolah.